Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang laptop yang not charging, nggak bisa ngecas, proses chargingnya nggak bisa berjalan normal, prosentasenya nggak bisa naik-naik. Sebagai contoh, untuk motherboard ini adalah motherboard HP ProBook 4530S. Kerusakannya yaitu prosentase chargingnya nggak bisa naik. Jadi laptop masih bisa dinyalakan, cuma setelah baterainya 0% tentu nggak bisa nyala ketika menggunakan baterai saja. Baik, di sini ada isi charger sebagai poin yang akan kita bahas. Jadi indikator charging masih bisa nyala. Masih bisa nyala kuning ya, tandanya ini prosesnya ngecas, sebagaimana kita sudah tahu semuanya. Namun ampernya di PSU nggak naik, cuma 0,01. Jadi ini seolah-olah nggak ada aliran listrik ya, nggak ada aliran arus dari PSU, dari charger atau dari power supply. Makanya baterainya nggak keisi-isi. Kemudian pada Windows, tampilan Windows, kita bisa melihat bahwa persentase baterainya nggak naik-naik walaupun lampu indikator chargingnya menyala. Tapi tunjukkan persentasenya nggak naik, cuma sayangnya nggak terlalu kelihatan di video ini ya. Jadi intinya adalah prosentasenya tetap segitu-gitu aja, nggak bisa naik. Jadi nanti ketika dipakai menggunakan baterai saja, kemudian baterainya habis 0%, maka mau dinyalakan walaupun sudah dicas lama, ketika dinyalakan menggunakan baterai saja tentu nggak bisa nyala karena baterainya dianggap empty atau 0%. Bukan dianggap ya, memang 0%. Jadi ketika dicas nggak bisa nambah, walaupun laptop tetap bisa dinyalakan dengan menggunakan charger atau power supply ya tentunya. Baik, ada beberapa poin yang perlu kita cek ya untuk memastikan kerusakannya. Kita lebih fokus ke IC charger karena kita membahas tentang proses charging. Teman-teman bisa buka skema untuk biar lebih tahu detail parameternya ya. Baik, yang pertama kita cek adalah kaki ACN dan ACP. Ini mesti 19 volt pada kondisi normal ya. Baik, tegangannya normal. Normal keduanya. Kemudian CMSRC 19 volt normal juga. Selanjutnya ACDRV, ini yang ke kitnya MOSFET, harus di atas 19 volt ya. Kondisi normal harus di atas 19 volt minimal, plus lebih besar 2 volt minimal. Ini pada kondisi normal. Ternyata ini ada menunjukkan 19 volt. Ada masalah seperti di sini. Namun kita coba untuk cek parameter yang lain di IC. AC oke, normal. CDET 2,6 normal.
kaki 8 SDA 3,4 normal juga. Kaki SCL normal 3,4. Rack N kaki 16 normal. Baik, parameter normal semua, cuma tadi AC di RV tadi ya, itu sepertinya terhubung ke MOSFET, maka ke kit MOSFET ya, main MOSFET-nya, maka perlu kita cek. Nah, ini MOSFET-nya ternyata short. Ini yang menyebabkan kitnya dapat 19 volt karena short ya, drain ke source-nya short, sehingga secara otomatis kitnya dapat tegangan 19 volt. MOSFET yang lain normal. Jadi selanjutnya kita perlu ganti MOSFET ini ya. Ini MOSFET Q513, bisa cek di skema, jenisnya N channel. Kita bisa ganti dengan MOSFET N channel yang lain. Kitnya harus dapat lebih dari 19 volt plus 2 syarat untuk MOSFET ini bisa aktif. Ini ternyata short, kita pastikan short ya. Baik, sekarang MOSFET sudah diganti, kita cek lagi gate-nya ya, AC/DRV nya. Nah, sekarang sudah normal 25 volt, ini baru bisa dianggap normal, lebih tinggi di atas 19 volt. Itu syarat untuk mengaktifkan MOSFET. Teman-teman bisa cek di teori dasar ya, di elektronika dasar tentang MOSFET N channel untuk mengetahui lebih lanjut. Ampernya juga sudah naik di PSU. Ini menandakan proses charging sudah berjalan. Kita bisa cek setelah ini di tampilan Windows untuk mengetahui persentasenya naik atau enggak. Kita tunggu beberapa saat. Ini sudah ada di tampilan Windows. Persentase masih 54%. Jika persentase nanti sudah bisa naik satu level saja, maka proses charging berarti sudah bisa berjalan normal. Sekarang masih 54%. Walaupun remang-remang bisa kelihatan ya persentasenya. Jadi urutannya, sebelum, jangan tergesa-gesa ganti IC sebelum kita memastikan kondisi MOSFET-nya. Baik, sekarang sudah 55% ya, berarti sudah naik satu step, berarti proses charging sudah bisa berjalan. Demikian kawan-kawan teknisi semuanya, ini tentang cara memperbaiki proses charging yang nggak bisa berjalan dengan semestinya pada sebuah laptop. Untuk kali ini laptopnya adalah HP ProBook 4530S. Tentu ini bisa kondisi ini bisa saja berlaku pada berbagai jenis atau tipe laptop ya, disebabkan oleh MOSFET yang short. Nggak cuma di HP jenis ini, efeknya adalah persentase baterainya nggak bisa naik.
Jadi karena IC-nya nggak bisa bekerja disebabkan oleh shortnya MOSFET, maka efeknya tadi itu, proses charging nggak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jangan tergesa-gesa juga untuk ganti baterai sebelum dicek lebih lanjut karena bisa saja sudah keluarin biaya besar untuk ganti baterai, ternyata baterainya dalam kondisi baik-baik saja, karena penyebabnya memang bukan baterai yang rusak, tapi MOSFET-nya yang rusak. Baik, terima kasih. Insya Allah ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.